Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Rahmawati dari Universitas Nurul Huda, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan sumber belajar SDMI dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabar semuanya? Marilah sebelum kita membuka pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah ada yang tidak masuk? Oke. Kalau berangkat semua, marilah kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, apakah ada yang tahu makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu adalah semua yang dapat bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup itu bisa berupa tumbuhan, manusia, hewan. Nah, yang ketiganya itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama itu bergerak. Bergerak itu contohnya seperti manusia berjalan, tumbuhan dapat membengkok ke arah cahaya yang ada. Nah, yang kedua itu berkembang biak. Contohnya itu seperti hewan melahirkan atau bertelur dan tumbuhan menyebarkan bijinya. Yang ketiga itu tumbuh. Nah, manusia bertambah tinggi dan tanaman itu menjadi lebih besar. Yang keempat bernafas. Nah, contohnya bernafas itu manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, tumbuhan dengan stoma. Nah, yang kelima membutuhkan makanan. Contohnya manusia makan nasi, hewan makan rumput. Nah, yang terakhir itu peka terhadap rangsangan. Contohnya itu seperti tumbuhan putri malu itu bisa menutup sendiri ketika disentuh. Selanjutnya ada lingkungan makhluk hidup. Apa sih lingkungan? Lingkungan adalah tempat makhluk hidup berada atau tempat tinggal mereka sendiri-sendiri. Nah, lingkungan sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada lingkungan biotik dan abiotik. Nah, lingkungan biotik itu bisa disebut makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, sedangkan abiotik itu bisa disebut dengan benda tak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, batu, dan suhu. Jadi, makhluk hidup itu membutuhkan lingkungan abiotik untuk hidup. Contohnya seperti tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Selanjutnya itu ada tempat hidup atau habitat makhluk hidup. Apa sih habitat itu? Ada yang tahu anak-anak? Oke, habitat itu adalah tempat tinggal atau lingkungan alami, tempat makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Jadi, habitat itu adalah tempat tinggal lingkungan makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang biak. Nah, di sini ada contoh habitat. Habitat hutan. Hutan itu biasanya dihuni oleh harimau, monyet, burung. Nah, habitat laut itu ikan, ubur-ubur, lumba-lumba. Nah, di padang rumput itu ada kuda dan zebra. Kalau di danau itu ada ikan emas, cenggondok, dan lain-lain. Nah, kalau di daratan itu ada ayam, ada kucing, ada manusia. Nah, jadi itu tadi semua contoh habitat. Jadi, kesimpulannya, makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri khusus seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan membutuhkan makanan. Nah, untuk dapat bertahan hidup,
makhluk hidup itu memerlukan lingkungan yang terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup lain dan abiotik seperti udara, air, tanah, cahaya, dan benda tak hidup lainnya. Nah, setiap makhluk hidup pada habitat tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti di darat, air, hutan, atau padang rumput. Nah, lingkungan dan habitat yang tepat membantu makhluk hidup mendapatkan makanan, tempat tinggal, serta mendukung kelangsungan hidupnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi makhluk hidup dan lingkungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.